Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aster Dwi Fani dari kelas 12 Miana. Saya di sini selaku ketua kelompok dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang apa itu teks editorial. Nah, teks editorial adalah suatu teks yang berisi tentang pandangan penulis tentang isu yang terjadi di luar sana. Dan biasanya isu yang dibahas adalah isu-isu terbaru yang ramai diperbincangkan. Nah, ciri-ciri teks editorial bersifat sistematis dan logis, serta banyak berisi tentang pendapat atau argumentasi dari seorang penulis. Nah, dan yang terpenting, hal-hal yang diperbincangkan adalah hal yang bersifat aktual atau nyata. Nah, oleh karena itulah biasanya teks editorial dipublikasi di media yang bersifat formal. Contohnya adalah koran. Dan adapun tujuan dari teks editorial ini yaitu membuka pola pikir pembaca tentang isu yang terjadi di luar sana. Oleh karena itulah teks editorial ini bersifat mengajak. Adapun struktur dari teks editorial ini, yang pertama ada namanya tesis. Tesis ini berisi tentang pandangan seorang penulis tentang isu yang akan dibahas. Yang kedua ada namanya argumentasi. Argumentasi ini berisi tentang argumen atau pendapat seorang penulis yang bertujuan untuk memperkuat tesis mereka yang dibuat sebelumnya. Dan yang ketiga ada namanya reorientasi atau penegasan ulang. Biasanya diakhiri dengan saran yang memperkuat argumentasi dan struktur teks sebelumnya. Berikut adalah contoh teks editorial dari kelompok 7 yang akan dibacakan oleh anggota-anggota saya. Selamat menikmati. Nama saya Uca Nazira, saya anggota kelompok 7 dan akan membacakan teks editorial di bagian tesis. Pendidikan adalah salah satu hak dan kewajiban yang diterima dari setiap individu di tengah pandemi sekalipun, pemerintah tetap berkewajiban memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun begitu, pemerintah tak boleh sembarangan membuka sekolah berdasarkan status wabah di suatu wilayah. Oleh karena itulah, pemerintah menganjurkan untuk sekolah daring atau dalam jaringan yang mana tidak diharuskan setiap orang untuk berkontak langsung di suatu tempat dan cukup di rumah saja siswa dan guru dapat melaksanakan tugasnya seperti biasa. Nama saya Ahmad Al-Qudri Azizi Dalmunte dari kelompok 7. Saya akan bacakan teks editorial bagian argumentasi. Infrastruktur teknologi di Indonesia masih belum rata, jangankan di pulau kecil saja. Di Pulau Jawa yang memiliki angka penduduk yang banyak saja masih banyak daerah yang belum terpapar sinyal internet. Kemudian, jika sinyal internet tersedia, biayanya tidak murah. Pelajaran melalui konferensi video akan menghabiskan banyak kuota hanya dalam 1-2 jam pelajaran saja. 1-2 GB data bisa habis dengan mudah dalam sekali panggilan konferensi video untuk pembelajaran jarak jauh. Tidak semua siswa dan keluarga memiliki perangkat smartphone yang harus digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu membeli telepon pintar. Nama saya Hafiz Hatri Cendikiat dari kelas 11 Jadi di sini saya akan menyampaikan lanjutan dari argumentasi yang telah dibacakan oleh teman saya. Saat keluarga mampu untuk memiliki telepon pintar atau perangkat komunikasi yang dibutuhkan, pun orang tua belum tentu sanggup untuk membantu siswa belajar daring. Kenapa? Karena orang tua juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, apalagi dalam masa pandemi ini, yang berpengaruh pula pada keadaan ekonomi semua orang. Banyak siswa yang mengeluhkan pula pembelajaran jarak jauh membuat konsentrasi mereka buyar dan kurang fokus untuk belajar. Ilmu yang didapat dirasa tidak sebanding dengan pembelajaran tatap muka. Banyak guru yang mengeluhkan kendala teknis yang terjadi saat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kendala tersebut meliputi teknis penggunaan aplikasi seperti gagal upload, email tidak terkirim, maupun seperti lemahnya sinyal, juga perangkat yang memiliki kekurangan, dan sebagainya. Terakhir, sekolah juga kurang memiliki persiapan dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Hal ini wajar saja, karena pandemi ini terjadi secara tiba-tiba dan menimpa seluruh faktor industri tanpa terkecuali sekolah.
Perkenalkan, nama saya Baginda Franz Jonathan Turnek, kelas 1296. Saya anggota kelompok 7. Di sini saya akan membacakan teks editorial bagian reorientasi. Tidak ada yang tahu kalau COVID-19 memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan semua sektor. Contohnya di bidang pendidikan. Tentunya sangat diperlukan kebijakan dalam sektor pendidikan supaya proses pembelajaran tidak terganggu. Semua kebijakan pemerintah dalam pendidikan harus bisa menghubungkan antara kebutuhan proses belajar di tengah pandemi COVID-19. Meskipun pemerintah telah memberikan subsidi paket internet pelajar, hal ini belum senantiasa memperbaiki keluhan para siswa. Guru juga harus mendapatkan pelatihan cara mengajar yang efektif bagi para siswa, agar tidak hanya memberikan tugas online yang mana harus dikumpulkan para siswa sesuai tenggat yang diberikan. Sekian dan terima kasih.